Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu yang cerdas dan hebat. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan semangat dalam belajar. Hari ini ketemu lagi di channel guruku bersama Ibu Umi Kasana di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran 1. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi dan bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, globalisasi adalah proses meleburnya batas-batas antara negara di dunia, sehingga antara negara satu dengan yang lain tanpa batas. Iya, manfaat globalisasi yaitu meningkatkan perdagangan bebas. Selanjutnya, globalisasi menuntut kualitas tinggi pada produk. Yang ketiga, memungkinkan adanya peningkatan masuknya investasi asing. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan per kapita sehingga kehidupan lebih baik. Nah, anak-anakku, kalian tadi kan sudah membaca teks eksplanasi bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Indonesia melakukan bentuk kerjasama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana tentang suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan yang lainnya. Selanjutnya ada informasi penting, yaitu suatu informasi mengenai suatu hal yang sifatnya sebagai pokok atau inti yang terpenting dari topik dalam sebuah teks. Selanjutnya ada data penjelas yang merupakan bagian dari teks eksplanasi yang berisi penjelasan mengenai proses mengapa suatu fenomena terjadi. Nah, anak-anakku, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara? Berikut contoh kerjasama politik Indonesia di ASEAN. Yang pertama adalah ASEAN Defense Minister Meeting, yaitu perjanjian kerjasama dari para Menteri Pertahanan Keamanan. Selanjutnya ada Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau TAC untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang terakhir ini adalah pengiriman duta dan konsul untuk mempererat hubungan politik melalui pengiriman duta dan konsul. Anak-anakku, di zaman globalisasi ini dunia semakin panas. Bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Anak-anak tadi sudah membaca artikel hemat energi kan? Nah, pengaruh daripada globalisasi itu sendiri. Contoh hemat energi, yang pertama adalah membatasi waktu menonton televisi. Nah, selanjutnya anak-anak jangan lupa ya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Contoh berikutnya, anak-anak tadi seperti yang sudah kalian praktekkan, yang terdiri dari 3 lampu tadi. Nah, yaitu mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil. Dan yang terakhir, lebih baik membuat desain rumah dengan yang lebih banyak cahaya alami. Nah, anak-anakku, bagaimana penjelasan dari Ibu? Mudah-mudahan kalian lebih paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.